Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan sosial, khususnya berkenaan dengan geografi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas berkenaan dengan danau. Ya, mungkin Anda sudah banyak tahu terkait dengan danau. Namun pada kesempatan kali ini kita bahas lebih detail terkait dengan danau tersebut. Nah, Indonesia itu merupakan negara yang kaya akan keindahan alamnya. Salah satunya di Indonesia itu banyak ditemukan deretan danau. Saat ini danau di kita ini macam-macam. Ada yang digunakan untuk pembangkit tenaga listrik, ada yang digunakan untuk tempat perikanan, ya, menanam ikan, budidaya ikan. Kemudian ada yang digunakan untuk pariwisata. Nah, danau, kalau misalkan Anda ditanya apa itu danau? Danau itu adalah cekungan di permukaan bumi yang digenangi oleh air dalam jumlah yang relatif banyak. Nah, jadi dia itu berbentuk cekungan di permukaan bumi. Nah, sebenarnya danau itu adalah bagian dari sungai, ya. Cuman dia lebih lebar dan kedalamannya secara alami jauh melebihi ruas-ruas lain dari sungai yang bersangkutan. Nah, fungsi dari danau itu adalah sebagai wadah penampung air dan pendukung ekosistem perairan darat. Nah, kalau misalkan Anda ingin tahu banyak danau, memang danau diklasifikasikan ya menjadi beberapa bagian. Nah, ada klasifikasi danau itu berdasarkan keadaan nutrisinya menurut Payne tahun 1986. Nah, Payne mengkategorikan danau menjadi 3 jenis. Ini berdasarkan nutrisinya. Yang pertama adalah danau oligotrofik, ya, danau oligotrofik. Contoh danau oligotrofik di Indonesia itu adalah danau Towuti. Nah, di Sulawesi Selatan. Nah, ini adalah danau Towuti di Sulawesi Selatan. Jadi, di danau oligotrofik ini sebenarnya dulu Danau Toba masuk ke dalam kategori danau oligotropik. Tetapi karena alasan tertentu, danau ini tidak dijadikan lagi sebagai danau oligotropik. Jadi contoh danau oligotropik itu adalah danau. Nah, apa yang disebut sebagai danau oligotropik? Danau oligotropik ini sebenarnya adalah danau yang paling sedikit mengandung kadar nutrisi atau miskin akan nutrisi. Nah, jadi biasanya di dalam produktivitas itu dia produktivitasnya rendah. Jadi kemungkinan untuk budidaya ini memang agak sulit. Nah, sedimen pada sebagian besar kebanyakan mengandung senyawa organik dan konsentrasi oksigen pada bagian hipolimnion tinggi. Nah, di danau ini memang organismenya cenderung lebih terbatas atau lebih rendah dibandingkan dengan danau-danau yang lain. Tetapi dia memiliki keanekaragaman spesies yang cukup tinggi terkait dengan danau ini. Nah, kemudian ada beberapa ciri memang apakah danau ini masuk ke dalam kategori oligotropik. Yang pertama, tingkat suhu air pada danau, ya.
Jadi suhu yang ada pada permukaan air memang terasa panas, memuai dan membentuk molekul air yang padat. Kemudian suhu pada tengah air, danau biasanya terasa hangat dan biasa disebut dengan termoklit. Nah, sementara suhu yang berada di bawah air itu terasa dingin atau sejuk. Nah, kalau misalkan oligotropik ini, dia memiliki ketersediaan oksigen yang memadai dan tidak pernah habis dari permukaan airnya hingga dasar danau. Kemudian kondisi airnya biasanya bening, ya. Kondisi airnya itu biasanya bening, kemudian didiami oleh beberapa organisme yang tidak saling berhubungan untuk bersosialisasi menjadi rantai makanan. Kemudian danau ini airnya itu biasanya tidak berbau dan tidak berasa asin, manis ataupun asam karena di dalamnya tidak mengandung unsur logam apapun. Nah, inilah ciri-ciri daripada danau oligotropik. Baik, kita lanjutkan ke yang kedua. Danau jenis kedua itu ada yang disebut sebagai danau eutrofik. Apa itu danau eutrofik? Danau yang mengandung banyak nutrisi atau kaya akan nutrisi. Apa saja sih kayanya? Yaitu dia banyak mengandung nitrat dan fosfor. Sehingga danau ini memungkinkan terjadinya pertumbuhan alga dan pertumbuhan tumbuhan akuatik lainnya yang meningkat. Ya, contoh danau ini ada di Garut. Ya, di Garut itu ada contoh danau eutrofik, yaitu di Situ Bagendit. Ya, jadi memang pada awalnya danau itu dipenuhi oleh alga eceng gondok sampai penuh. Tapi sekarang pemerintah sudah mulai membersihkannya sehingga bisa dijadikan sebagai tempat pariwisata. Nah, ini yang disebut dengan danau eutrofik. Nah, jadi eutrofik ini sebenarnya adalah sebutan untuk danau yang dangkal sebenarnya. Jadi dia tidak terlalu dalam, tetapi kaya akan kandungan makanan karena fitoplankton di sana itu sangat produktif. Ya, ya. Jadi saya akan memberikan contoh danau eutrofik di Indonesia. Nah, jadi karena danau itu tidak begitu dalam, kemudian danau tersebut juga subur, sehingga banyak ditubuhi oleh alga seperti ini. Nah, lama-lama kalau misalkan tidak dirawat, maka danau itu akan menjadi daratan. Ya, tetapi kalau sekiranya pemerintah setempat membersihkan alga, ya tumbuhan-tumbuhan, maka otomatis dia bisa digunakan untuk tempat pariwisata. Ini yang disebut sebagai danau eutrofik, ya danau yang kedua. Jadi berdasarkan kadar nutrisinya. Oke, berikutnya adalah danau yang ketiga. Danau yang ketiga itu yang disebut dengan danau distrofik, ya, yaitu danau yang memperoleh sejumlah bahan organik dari luar danau, ya, khususnya senyawa asam yang menyebabkan airnya menjadi berwarna coklat. Nah, produktivitas danau ini rendah. Ya, kemudian umumnya dia berasal dari fotosintesa plankton. Kemudian tipe danau ini juga mengandung sedikit nutrisi. Ya, bisa dibilang bahwa danau ini adalah danau berlumpur, ya, atau dalam bentuk danau distrofik. Ya. Saya akan memberikan contoh terkait danau distrofik. Ya, jadi sebenarnya danau ini memang cenderung lebih banyak mengandung lumpur dibandingkan dengan danau yang lain. Jadi ada 3, ya saya ulangi ada 3 danau berdasarkan jenis nutrisi yang dikandungnya, yaitu danau distrofik, kemudian danau eutopik, kemudian danau oligotrofik. Jadi kalau oligo ini berarti kadar nutrisinya rendah sedikit. Kalau eutrofik kadar nutrisinya itu tinggi atau banyak, kaya akan nutrisi. Tetapi kalau distrofik nutrisinya itu berasal dari ekosistem yang berada di luar danau.
Nah, jadi itu 3 berdasarkan kadar nutrisinya. Kemudian yang kedua, danau berdasarkan klasifikasi atau tipe danau berdasarkan proses terjadinya danau. Nah, jadi berdasarkan proses terjadinya danau. Yang pertama itu adalah danau tektonik, ya, danau tektonik. Nah, danau tektonik yang Anda lihat, nah ini gambar danau tektonik. Ini adalah danau Takengon di Aceh Tengah, ya. Jadi danau tektonik ini adalah danau yang terjadi akibat adanya peristiwa tektonik. Tektonik seperti misalkan gempa. Jadi dia terjadi itu gara-gara ada gempa. Nah, akibat adanya gempa, maka ada patahan di permukaan bumi. Ya, kemudian permukaan tanah yang patah tadi mengalami pemerosotan atau amblas, ya, sehingga terbentuklah mangkuk atau cekungan. Nah, selanjutnya bagian yang cekung karena amblas, karena setiap hari mungkin berbulan-bulan hujan, karena kawasannya lebih rendah sehingga air akan mengalir ke situ, maka lama-lama terkumpullah air sehingga terbentuklah menjadi danau. Nah, di Indonesia banyak nih danau tektonik, ya. Kenapa? Karena di Indonesia kawasan rawan gempa, ya. Seperti Sumatera bagian barat itu sepanjang pesisirnya itu rawan gempa karena banyak patahan. Kemudian Jawa bagian selatan itu sepanjang pesisirnya itu juga rawan gempa. Nah, biasanya kalau sekiranya terbentuk gempa bumi dan ada patahan, patahannya itu merosot, ya, maka otomatis akan terbentuk menjadi danau. Contohnya ya Anda lihat di screen itu adalah danau yang ada di Aceh. Kemudian ada juga namanya Danau Poso, ya, Danau Tempe, Danau Tondano, Danau Towuti di Sulawesi, kemudian Danau Singkarak di Sumatera Barat, kemudian Danau Maninjau di Sumatera Barat. Nah, dua-duanya di Sumatera Barat. Kenapa? Karena Sumatera Barat itu kawasan rawan gempa. Kemudian Danau Takengon, ya, ya di Aceh, Danau Takengon di Aceh. Nah, itulah yang disebut sebagai danau tektonik yang pertama. Jadi danau yang terbentuk karena peristiwa gempa bumi. Baik, yang kedua adalah danau vulkanik, ya, atau sering disebut juga sebagai danau kawah. Nah, danau vulkanik bentuknya seperti ini. Biasanya danau ini berada atau terletak dekat dengan kawasan gunung berapi. Kalau misalkan Anda bertanya, Pak, apa itu yang disebut sebagai danau vulkanik? Jadi danau yang terdapat pada kawah lubang kepundan bekas letusan gunung berapi. Jadi ketika gunung tersebut meletus, batuan yang menutup kawasan kepundan itu rontok keluar dan meninggalkan lubang yang dalam di situ. Nah, ketika terjadi hujan, lubang tersebut terisi air dan membentuk sebuah danau. Nah, memang indah kawasan ini. Di Indonesia itu banyak kawasan-kawasan seperti ini dan merupakan kawasan indah. Contohnya adalah Danau Kalimutu di Flores. Ya, Danau Kalimutu di Flores. Kemudian kalau Anda dari Jawa Timur itu ada yang namanya Danau Gunung Lamongan di Jawa Timur. Kalau ada yang dari Bali, di Bali juga ada gunung berapi. Itu ada ya Danau Batur di Bali. Kemudian kalau yang dari Padang, Sumatera Barat itu ada Danau Kerinci. Ya. Itu beberapa danau yang merupakan danau vulkanik. Jadi danau yang terbentuk karena bekas kawah gunung berapi. Nah, jadi memang kawasan ini luar biasa indahnya. Oke, itu jenis danau yang kedua. Danau yang ketiga ada yang disebut sebagai danau tektonovulkanik, yaitu gabungan dari yang tadi ada tektonik dan vulkanik. Jadi yang terjadi akibat proses gabungan antara proses vulkanik dan tektonik.
Ingat aja kalau tektonik gempa, kalau vulkanik gunung berapi. Ya berarti danau itu terjadi karena dua proses tersebut. Ya. Nah, eh, nah, Anda lihat gambar ini, indah bukan? Ini adalah Danau Toba di Sumatera Utara. Ya, jadi Danau Toba itu adalah danau yang merupakan contoh dari tektonovulkanik. Ya, jadi memang terjadi karena akibat letusan gunung berapi dan juga terjadi akibat dari gempa tadi. Sehingga cekukannya besar. Jadi Danau Toba ini danau besar sekali di Sumatera Utara. Nah, eh, ketika gunung api meletus, bagian tanah batuan yang menutupi gunung itu patah dan merosot membentuk cekungan juga. Nah, ada tidak selain danau di Sumatera Utara ini luar biasa, danau ini besar sekali, yaitu Danau Toba. Ya, suatu saat Anda bisa melihat danau ini. Kemudian yang keempat itu ada yang disebut sebagai danau karst. Ya, nah jadi jenis danau ini disebut juga sebagai danau dolin, yaitu danau yang terdapat di daerah berbatu kapur. Ya, batu kapur. Danau jenis ini terjadi akibat adanya erosi atau pelarutan batu kapur, sehingga danau ini terbentuk. Ya, Anda tahu ya, batu kapur itu ditambang orang, ya, yang disebut dengan limestone, ditambang orang untuk diambil untuk membangun jalan dan lain sebagainya. Nah, batu kapur itu diledakkan, gitu ya, biasanya berbentuk bukit, diledakkan, kemudian batunya diambil, kemudian dipakai untuk membangun jalan atau segala macam. Nah, bekas ledakannya itu ada yang terbentuk cekungan, ya, sehingga setiap hari hujan, sehingga muncullah danau seperti ini. Nah, contohnya, kalau misalkan Anda pernah ke Lampung, itu ada yang namanya, nah, Danau Biru, ya, Danau Biru, tambang batu kapur padas. Ya, ini di Lampung Tengah. Nah, itu bentuknya seperti itu. Cuman memang ekosistemnya tidak ada karena memang awalnya itu adalah batu, ya. Kemudian karena dieksplorasi terus sehingga terjadi cekungan, maka diisi air lah di situ. Nah, ini adalah contoh danau batu kapur. Baik, berikutnya adalah danau glasial, ya. Danau yang terjadi karena adanya erosi gletser. Nah, kalau biasanya kawasan-kawasan ini adalah kawasan yang mengalami apa ya, hujan salju, ya. Cuman di kita memang tidak ada nih terkait dengan danau glasial. Yang paling banyak itu ada di Amerika Serikat, ya. Nah, danau glasial ini itu contohnya seperti Anda lihat. Jadi memang dia terjadi karena erosi Gletser namanya. Kemudian pada saat es mencair, jadi pencairan es itu akibat erosi itu mengisi cekungan-cekungan yang dilewati sehingga terbentuklah danau. Ya. Nah, ini yang disebut dengan danau glasial. Nah, yang Anda lihat itu adalah danau Ontario di Kanada. Ya, jadi jenis danau ini juga terdapat di perbatasan antara Amerika dengan Kanada, seperti misalkan Danau Superior, kemudian Danau Michigan di Amerika Serikat. Nah, jadi memang airnya itu terisi karena adanya pencairan es akibat erosi tadi. Oke, nah itu yang disebut sebagai danau glasial. Dan yang terakhir itu adalah danau buatan atau waduk atau bendungan, ya. Jadi memang danau yang sengaja dibuat oleh manusia. Ya, biasanya pembuatan waduk ini berkaitan dengan yang pertama untuk irigasi. Ya, yang kedua untuk budidaya ikan. Yang ketiga untuk pembangkit listrik tenaga air. Contohnya bendungan Jatiluhur. Ya.
yang terletak di Jawa Barat. Nah, itu digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Nah, di Indonesia banyak tuh danau buatan seperti itu, waduk atau bendungan. Nah, jadi intinya memang dibangun untuk keperluan pengadaan listrik danau tersebut. Nah, ini adalah contoh bendungan. Ya, Anda lihat. Jadi memang kawasan yang mungkin cenderung cekung itu kemudian dibendung, ada bendungan, kemudian sungai yang mengalir ke kawasan tersebut itu ditampung sehingga terbentuklah danau. Nah, pembangkit listrik itu berdasarkan kekuatan tekanan air sehingga digunakan untuk menggerakkan turbin di bagian dasar danau tersebut. Anda lihat di sini. Contohnya Bendungan Jatiluhur. Anda bayangkan, itu tadinya adalah desa. Ada sekitar 4 desa. Kalau satu desa itu mungkin berapa RW ya? Mungkin sekitar 10 RW gitu ya. Nah, 4 desa itu ditenggelamkan ya. Ditenggelamkan ya, kemudian dikeduk, kemudian dibikin bendungan sehingga terbentuklah Bendungan Jatiluhur. Nah, memang danau ini banyak tuh di Indonesia ya. Ada lagi misalkan di Kalimantan Selatan itu ada namanya Danau Riam Kiri, Riam Kanan ya. Kalau di Jawa Barat itu Jatiluhur tadi. Nah, sungainya jadi air Sungai Citarum itu dibendung ya. Kemudian ada lagi Saguling ya. Nah, kalau Riam Kanan Riam Kiri itu di Kalimantan Selatan. Kemudian ada lagi Rawapening ya. Kemudian Kedung Ombo dan Gajah Mungkur di Jawa Tengah. Jadi itu memang danau-danau buatan memang sengaja dibuat untuk pembangkit listrik. Nah, jadi inilah materi yang bisa saya berikan terkait dengan beberapa jenis danau. Nah, jadi tadi kita sudah membahas ada 3 jenis danau berdasarkan kadar nutrisinya, kemudian dan ada 6 jenis danau berdasarkan kepada pembentukannya. Baik, hari ini cukup. Kepada Wasnia, Sutik, Aris, dan Safitri tetap semangat belajar. Nanti rekamannya akan saya berikan. Sampai ketemu di minggu Terima kasih. depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.